Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan dan cintai semuanya. Pertama-tama alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita apa yang kita butuhkan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, kali ini anak-anak sekalian, saya ingin menjelaskan yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk meyakini bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya wajib kita imani dan kita yakini. Adapun pengertian kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan atau diajarkan kepada seluruh umat manusia. Dan selanjutnya mengenai fungsi daripada kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu, fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah, sebagai way of the life, sebagai pedoman hidup manusia untuk menjalani, mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan juga yaitu tentang macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada kitab Taurat, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat yaitu ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kitab Taurat ini yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu sebagai pedoman untuk khusus kepada kaumnya Bani Israel, yang mana kitab Taurat ini diturunkan yaitu pada abad 12 sebelum Masehi. Dan adapun isi kandungan daripada kitab Taurat ini yaitu yang pertama keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua larangan menyembah berhala, yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, dan yang keempat yaitu supaya mensucikan hari Sabtu, yang kelima supaya menghormati orang tua, dan yang keenam larangan membunuh sesama manusia, yang ketujuh larangan berzina, yang kedelapan larangan mencuri, yang kesembilan larangan menjadi saksi palsu, dan yang kesepuluh yaitu larangan mengambil hak milik orang lain. Nah, yang kedua yaitu mengenai kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yaitu pada abad ke-10 sebelum Masehi, yang mana kitab ini hanya berisi tentang perintah Allah dan mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan yang selanjutnya itu pokok ajarannya adalah yaitu berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah untuk memuat syariat. Dan selanjutnya yaitu mengenai kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yaitu pada abad pertama Masehi, yang mana isi pokok daripada kitab Injil yang aslinya yaitu yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga penjelasan bahwa di akhir zaman akan ada nanti nabi yang lahir
yaitu Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat biografi Nabi Isa alaihissalam. Adapun kitab Injil ini yang beredar pada masa sekarang adalah hasil daripada pemikiran manusia, sehingga pemikiran kitab Injil yang sekarang ini adalah kitab yang sudah diubah-ubah oleh manusia itu sendiri. Contoh dalam kitab Injil hasil dari pemikiran manusia yang pertama yaitu kitab Injil Matius, yang kedua kitab Injil Lukas, dan yang ketiga kitab Injil Yohanes. Baiklah, dan selanjutnya saya ingin menjelaskan yaitu mengenai kitab yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu adalah kitab Al-Qur'an. Yang mana kitab Al-Quran ini adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sekitar abad 6 Masehi. Al-Quran ini diturunkan untuk petunjuk bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, bukan hanya untuk satu kaum saja, tetapi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Demikianlah penjelasan saya tentang nama beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.